Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Filipus Adimas. Viewers, informasi pertama ialah dari dunia fashion, di mana kita akan menghadirkan perayaan Hari Jadi Cita Tenun Indonesia yang bertajuk Langgam 15. Perayaan ini dalam rangka komitmen Cita Tenun Indonesia dalam mengembangkan dan melestarikan wastra Indonesia. Yes, dan di acara ini akan menampilkan karya para fashion designer ternama tanah air dengan menggunakan beragam wastra Indonesia. Mulai dari songket sambas, tenun ikan Garut, dan juga toket Bali tentunya. Viewers, keberagaman songket dan tenun yang ditampilkan dari berbagai daerah di tanah air ini menandakan betapa kayanya negeri kita tercinta. Yes, viewers, ini liputannya untuk Anda. Viewers, di usianya yang ke-15, Cita Tenun Indonesia atau CTI menggelar acara bertajuk Langgam 15 tahun Cita Tenun Indonesia untuk negeri. Perayaan ini merupakan wujud dari komitmen CTI dalam melestarikan serta mengembangkan wastra Nusantara selama 15 tahun. Program acaranya dimulai dengan penyerahan bentuk apresiasi CTI kepada para mitra kerja dengan pemberian sertifikat, plakat, dan trofi untuk para kolaboratornya seperti mitra desainer dan tenaga ahli. Acara Langgam 15 ini adalah acara di mana CTI celebrate for 15 years berkarya bersama mitra. Mitra itu ya banyak sekali, mulai dari perajin, dari bapak-bapak angkat kita, dalam arti kata sponsor kita untuk melakukan pelatihan. Juga ada mitra desainer, ada fashion designer, tekstil designer, dan banyak-banyak lagi. Jadi 15 tahun ini alhamdulillah CTI sebenarnya ulang tahunnya tanggal 28 Agustus yang lalu, cuman kita baru bisa di bulan ini. Kita dari 15 tahun ini kita ingin memberikan apresiasi kepada mitra-mitra kerja kita. Yang menarik, fokus CTI dalam program ini ialah sustainable fashion dan menggunakan pewarnaan alam. Pelatihan yang sudah kita jalani selama 15 tahun ini ternyata justru masuk kepada fashion yang sustainable gitu. Karena dari program-program yang kami jalani itu pelatihan yang kami berikan, jadi kan ada pelatihan penenun, pelatihan pembuat warna, pelatihan pembuat motif, dan juga pengelolaan. Nah ini semua kan yang fashion sustainable itu kan berkelanjutan, jadi dia tidak hanya untuk pewarna alam yang ramah lingkungan aja, tapi bagaimana pembuat motif itu juga dia menjadi profesi gitu kan. Dan ini baru pertama kali dikeluarkan oleh lembaga BNSW untuk tenun yang ada di Indonesia. Kami sebagai pengurus Cita Tenun Indonesia, kita kan sudah berdiri selama 15 tahun. Alhamdulillah kita bisa mengangkat tenun-tenun, salah satunya tadi yang disebutkan sambas. Tenun sangat menarik, kalau dulu memang bahannya tebal dan sekarang juga masih ada yang tebal, tapi saat ini kita bisa pakai, semua bisa pakai bahan yang persis seperti bahan-bahan lainnya, silk, jadi semua akan mudah, tapi memang dia punya keunikan tersendiri karena motifnya ada berbeda dari yang lain. Dalam acara ini dimeriahkan juga dengan penyanyi Rosa. Langgam 15 turut dimeriahkan dengan koleksi 15 desainer mode yang memadukan 15 jenis kain tenun hasil program pembinaan dan pengembangan CTI menjadi busana apik dalam peragaan busana. Berikut di antaranya. Rio Octaviano menggunakan tenun songket Bali. Benar, tadi ada pewarnaan alam yang look pertama dan look kedua. Itu karena kita menggunakan warna-warna tumbuhan dari indigo yang biru, dan ada beberapa yang dari marun itu dengan daun manggis. Saya sangat senang sekali karena saya bisa berpartisipasi dengan CTI mulai dari awal sampai sekarang. Saya masih diajak dan saya bisa membantu para UMKM, khususnya untuk para pengrajin di daerah Bali. Wilson William bersama tenun rangrang. Tenun rangrang tuh buat aku ya, coloringnya is natural, terus is very earthy. Jadi itu cocok banget sama estetik aku yang sebenarnya lebih modern, edgy gitu. Dan kali ini kita mempersembahkan 2 menswear, makanya cocok aja lah rangrang. Jadi maskulinnya juga masih ada gitu.
Eri Dani untuk labelnya Eri dengan tenun songket Palembang dari Sumatera Selatan. Dana Maulana dan Michael Simiadi dari Danjo Yuyoji menggunakan tenun endek. Agustus Susastro menampilkan tenun cual atau ikat lungsi sambas. Didi Budiarjo menggunakan tenun lunggi atau songket sambas. Kebetulan memang saya beruntung mendapatkan kain dengan jumlah yang cukup banyak sehingga bisa dibuat menjadi satu dress atau satu outer gitu. Tetapi ini juga saya usahakan supaya tidak merusak dari motif itu sendiri, jadi supaya juga motifnya itu terlihat dengan baik. Motifnya itu motif berterus, itu khas dari Sambas. Koiko dari Koirudin Kokorudin menggunakan tenun ikat dari Jepang. Sebastian Gunawan merancang busana dari tenun ikat Garut dari Jawa Barat. Kali ini sih aku kebetulan memang saya hanya bikin 2 piece dengan permainan antara tenun Garut dikombinasi dengan tile, dikombinasi dengan renda, dan dikombinasi juga dengan brokat. Saya pengen mendapatkan bahwa tenun itu bisa dipadu padankan atau dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya juga. Cosilatu menggunakan tenun songket Halaban dari Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan karya dari songket Padang, tepatnya dari daerah Halaban, di mana kami melakukan pelatihan di sana. Saya menampilkan seperti tadi saya katakan songket Halaban, di mana saya membuatnya menjadi outer. Ari Suputra menggunakan tenun songket Lombok dari Nusa Tenggara Barat. Sengaja saya memilih kain Lombok karena saya di salah satu sebagai pembina kain Lombok pada saat itu, dan dari mulai benang pewarnaan sampai dengan kain jadi dan jadi satu baju, dan baju itu sekarang kita tampilkan di sini. Di sini aku membuat desain secara formal supaya bisa dipakai pada saat yang resmi. Denny Wirawan merancang busana dari tenun Sumba. Mel Ahyar dengan tenun songket Labuan Bajo. Saya melihat karakter tenunnya itu masih lembut banget, terus warnanya itu masih warna alam sekali, masih raw banget. Jadi dari desainnya pun aku bikinnya tetap modern sophisticated, tapi ada satu part yang aku biarin aja, itu tenunnya menyambung dalam bentuk satu lembaran gitu. Hera Sukamto menggunakan tenun lukat atau lurik ikat dari Solo. Tenun Solo itu lurik ya, lurik itu kan memang sangat-sangat identik dengan kain surjan dan juga kain kebaya yang untuk laki-laki sebetulnya. Tapi saya mengangkatnya itu untuk perempuan tangguh gitu ya. Jadi kebaya yang model seperti itu sebetulnya adalah model klasik gaya Solo dan gaya Jogja untuk plesir atau untuk ke acara-acara yang resmi. Jadi dengan tenun ini kita bisa mengangkat kebaya yang dengan sesuatu yang klasik tapi menjadi lebih modern gitu. Dani Satriadi menggunakan tenun sobi dari Sulawesi Tenggara. Jadi kain sobi ini tenunnya itu sangat unik. Teknik tenunnya namanya teknik tenun muna. Jadi depan sama belakang itu beda. Jadi kalau misalkan kita bikin baju, seandainya bajunya itu nggak difuring, tenunnya itu hanya ada di permukaan bagian luarnya aja. Tetapi bagian dalamnya itu sudah halus, sudah nggak ada lagi tenunnya. Tetapi untuk koleksi saya kali ini, saya membuat koleksi ready to wear deluxe. Jadi bukan untuk ready to wear, tapi ready to wear deluxe sedikit agak banyak kerjaan craftsmanship tangannya karena tadi menggunakan beading, fringe, terus ada juga dari elemen-elemen logam juga saya tempelkan di situ supaya kesannya itu
lebih glamor, modern, dan lebih elegannya dapet, sophisticatednya dapet gitu. Yogi Pratama dengan karya tenun Sobi dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Para tamu yang hadir terkesan dengan koleksi-koleksi yang ditampilkan dan mereka berharap jika tenun bisa lebih banyak dikenakan di berbagai acara dan usia. Saya tuh suka sekali hasil-hasil wastra kita itu macam-macam, dan memang tenun ini saya lebih inginkan semua lebih mengenal sekarang ini, baik kalangan muda dan yang kita-kita. Jadi menurut saya sekarang juga banyak desainer-desainer yang sudah memakai tenun ini, yang bentuknya juga mereka fashion lah, yang bisa dipakai untuk semua kalangan. Kalau tenun sebenarnya saya senang banget. Jadi mau dari daerah manapun ya biasanya saya selalu koreksi semua tenun gitu. Warna hari ini yang kayaknya lebih banyak ke yang ini, yang soft gitu ya. Jadi ya cocok lah untuk anak muda. Hari ini sangat bagus sekali, tenunnya mulai berbagai desainer dan sangat elegan, dan mulai dari muda dan yang di bawah sangat bagus banget ya, kreatif banget, warnanya cerah dan kombinasi dengan warna-warna yang bagus. All design very beautiful. Semakin maju wastra tenun Indonesia, maju terus, semangat. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.